Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari bersama-sama kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita mau satu hati, kita sepakat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah saat ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi kami mau berkata itu semua karena Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, penyertaan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau datang menyembah Engkau. Kami mau menaikkan syukur, mau menaikkan pengagungan bagi-Mu Tuhan. Kami angkat pujian tertinggi bagi Tuhan kami. Tuhan yang hidup, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dan membangkit-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawalah daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Amin. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
kekudusan-Mu penuhi hidupku. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan yang kami rasakan. Biarlah dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kekudusan-Mu lingkupi hidup kami, kekudusan-Mu penuhi hidup kami. Oh Yesus, satu kerinduan kami saat ini Tuhan, kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, tinggal dalam bait-Mu Tuhan. Nikmati kasih-Mu. Hadirat-Mu itu yang kami rasakan. Biar kekudusan-Mu Tuhan menaungi hidup kami, memenuhi hidup kami Tuhan. Tinggal dalam hati kami, bahwa kami semakin erat, bahwa kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Biar hidup kami membawa hadirat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Dimanapun Engkau berada saat ini, mari dengan segenap hatimu katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Biar kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa lingkupi kami, penuhi hidup kami. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Biar kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu
kerinduan kami Tuhan. Menikmati kasih-Mu Tuhan. Dimanapun engkau berada saat ini Bapak Ibu, bawa hatimu, hati yang selalu menyembah Tuhan. Angkat suaramu, sembah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sembah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Sembah Tuhan Allahmu dengan seluruh kekuatan. Roh Kudus jamah, Roh Kudus urapi, Roh Kudus pimpin kami masuk dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami bawa pujian bagi-Mu, kami bawa pengagungan bagi-Mu, kami bawa yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan-Mu ya Bapa. Terimalah korban syukur kami bawa di hadirat-Mu Tuhan. Satu hal saat ini Tuhan yang kami mau katakan, kami rindu menyenangkan hati. Amin. Lewat hidup kami rindu memuliakan Engkau Tuhan. Biar yang nampak hanya kemuliaan Tuhan lewat hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Amin. Kami ingin mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami mau bawa yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Oh Jesus. Mari dengan segenap hatimu katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu
menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, amin, senangkanmu, hanya menyenangkanmu Tuhan, itu kerinduan setiap kami Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, ini setiap kerinduan kami Tuhan, menyenangkanmu, amin, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, ya Tuhan, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari sama-sama dengan segenap hatimu menyenangkan Tuhan, menyenangkanmu, yes Lord, ini setiap kerinduan kami, kami rindu menyenangkan hatimu Tuhan, lewat hidup kami, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, lewat hidup kami, banyak orang mengenal siapa Yesus, ya amin, hanya itu kerinduan, sekali lagi dengan segenap hatimu, senangkan Tuhan Allahmu, menyenangkanmu, amin, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terlalu banyak yang Tuhan beri buat hidup setiap kami. Dan hari ini kami akui di hadapan-Mu Tuhan, Engkau sungguh baik buat hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua hanya karena Tuhan baik buat hidup kami. Kalau hari ini keluarga kami boleh baik, kalau hari ini apapun dalam hidup kami semua boleh baik, izinkan kami Tuhan hari ini datang di hadapan-Mu. Ini ucapan syukur kami, ini kerinduan kami, menyenangkan hati Tuhan. Lewati apapun hari ini yang terjadi Tuhan, satu hal yang kami tahu pasti Tuhan tidak pernah lepaskan kami. Tuhan selalu setia buat setiap kami. Hari ini pimpin kami, tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sampaikan isi hati-Mu.
Dan kami percaya firman ini menjadi kekuatan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepakat satu hati sama-sama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya cuma mau katakan Tuhan baik. Buat hidup setiap kita Dia tidak pernah rancangkan yang buruk. Masalah, persoalan mungkin hari ini terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi izinkan saya cuma mau katakan Dia tidak pernah lepas tangan. Amin. Hari ini saya percaya Tuhan yang kita sembah Dia Allah yang baik. Saya percaya buat hidup saya Dia baik. Dan Tuhan yang sama, yang baik atas hidup saya adalah Tuhan yang sama, yang baik atas hidupnya Bapak Ibu Saudara. Amin. Hari ini sama-sama kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Satu hal saya mau belajar, saya mau sama-sama belajar sama Bapak Ibu Saudara. Hari ini tentang satu kata aja sederhana Bapak Ibu Saudara. Saya mau bicara sama Bapak Ibu Saudara tentang sabar. Satu kata ini aja sederhana, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah tahu lah kata ini, sabar. Karena hari ini Bapak Ibu Saudara saya dapati banyak orang yang mulai enggak sabaran. Saya enggak tahu kenapa ya Bapak Ibu Saudara, ya saya tahu tekanan hidup semakin berat, saya tahu hari-hari ini mungkin enggak gampang. Tapi hari ini Tuhan mau setiap kita untuk kita jadi orang yang sabar Bapak Ibu Saudara. Saya tahu mungkin tidak gampang, tidak mudah, tapi yuk sama-sama kita belajar Bapak Ibu Saudara untuk kita jadi pribadi yang sabar. Amsal 14 ayat 17 berkata untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Nah ini ya Bapak Ibu Saudara, siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ayatnya mengatakan kepada setiap kita, siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Siapa lekas naik darah, gampangannya gini, dikit-dikit ngamuk Bapak Ibu Saudara. Lekas naik darah, ada kata lekas di sini. Berarti dikit-dikit ngamuk, ada salah dikit ngamuk, ada salah dikit ngamuk. Sedikit-sedikit marah. Alkitab mengatakan yang lekas naik darah berlaku bodoh. Bodohnya apa Bapak Ibu Saudara? Saya pelajari sederhana Bapak Ibu Saudara. Kalau orang gampang naik darah, orang gampang emosian, bodohnya apa sih Bapak Ibu Saudara? Satu, tidak baik buat badannya sendiri Bapak Ibu Saudara. Orang kalau lekas naik darah, punya darah tinggi, wah itu bisa kemana-mana loh Bapak Ibu Saudara. Orang punya darah tinggi, mungkin ada di sini yang menonton, ada yang dari dunia kedokteran. Orang sakit darah tinggi kan bisa kemana-mana itu Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, orang naik darah bodohnya apa? Dia mudah untuk melakukan kesalahan. Orang kalau dalam ketenangan, dia bisa kontrol dirinya lebih enak Bapak Ibu Saudara dibanding dia dalam kondisi emosi. Ketika seseorang dalam kondisi yang emosionalnya tinggi Bapak Ibu Saudara, sometimes dia susah untuk kontrol dirinya. Apa yang dia lakukan, sometimes tidak gampang buat dia bisa mengontrol itu. Yang ketiga saya pelajari Bapak Ibu Saudara, orang kalau gampang naik darah, orang kalau gampang emosian, dia menghantarkan dirinya sendiri ke dalam lubang kehancurannya. Karena apa? Karena sometimes ketika kita emosi, kita bisa lakukan hal-hal yang kita tidak sadar Bapak Ibu Saudara. Dia lagi mengantar dirinya sendiri ke lubang kehancurannya. Tapi hari ini yuk sama-sama kita mau belajar jadi orang yang sabar. Kenapa kita mau sabar? Bukankah hidup setiap kita hari lepas hari kita mau jadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih bijaksana, lebih bijaksana. Dan Alkitab menuliskan buat setiap kita kalau kita mau lebih bijaksana harus apa Bapak Ibu Saudara? Harus sabar Bapak Ibu Saudara. Hari ini yuk sama-sama kita sabar Bapak Ibu Saudara menjalani hidup yang tidak gampang. Yuk jangan gampang emosian. Apalagi hari-hari ini ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin banyak orang yang kelihatannya jengkelin loh buat kita ini Bapak Ibu Saudara. Satu hari saya ditelepon sama satu orang Bapak Ibu Saudara. Ada satu orang telepon saya, dia nawarin rumah ke saya Bapak Ibu Saudara. Dia nawarin rumah ke saya, ya saya ditawarin rumah. Dia bilang ini tetanggaku mau jual rumah. Loh. Ya saya bilang, saya pelan-pelan dulu, ya mau jual rumah itu rumahnya kayak apa? Bentuknya seperti apa? Hadapnya mana? Jalannya kayak apa? Kan saya harus tahu dulu dong Bapak Ibu. Dia bilang, mau beli atau enggak? Mau beli atau enggak? Kalau harga segini kamu mau beli atau enggak? Dia bilang gitu. Loh saya bilang, bos ini beli rumah bukan beli kacang goreng ya kan Bapak Ibu Saudara? Mau beli apa enggak? Loh saya bilang, ayo kapan tak lihatnya dulu. Saya tak lihat dulu, jalannya kayak apa, tak lihat dulu. Masa belum apa-apa suruh mutusin. Nek enggak mau ya, enggak usah beli. Ditutup telepon saya. Saya mikir sing gendeng sopo? Ya Bapak Saudara. Apa saya sing salah? Apa mungkin Bapak Saudara kalau beli rumah kayak kacang goreng dah sekarang? Saya kok belum ya Bapak Saudara ya? Ya hari ini banyak orang yang jengkelin buat setiap kita. Banyak orang yang
suka buat kita marah. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan setiap kita, jangan gampang marah Bapak Ibu Saudara. Sabar, sabar. Kitab Amsal ini mengajarkan kepada setiap kita jangan lekas marah. Banyak orang hari ini tidak sabaran Bapak Ibu Saudara, tapi ayat ini mengajarkan kepada setiap kita pentingnya untuk mengendalikan amarah yang timbul dari hati kita. Karena satu hal yang saya pelajari, setiap kita punya emosi Bapak Ibu Saudara. Tinggal kita bisa mengendalikan atau enggak. Kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, itu yang akan membawa kita kepada kehancuran. Bukankah kita pernah baca Bapak Ibu Saudara ketika satu hari Saul marahnya dia karena ada orang yang bilang gini, Saul membunuh beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Panas hatinya. Orang kalau sudah panas hatinya Bapak Ibu Saudara, yang enggak-enggak itu jadi kepikiran, yang enggak-enggak itu jadi bisa dilakuin. Dia bisa kepingin membunuh Daud. Hari ini Bapak Ibu Saudara kalau kita mau kontrol hidup kita mau kontrol apa yang kita mau lakukan ke depan mulai dari emosi kita. Jadi orang yang sabar hari ini Bapak Ibu Saudara. Orang yang lekas marah dianggap bodoh karena mereka cenderung mengambil keputusan yang salah. Bahkan terkadang Bapak Ibu Saudara, kita sering ngambil keputusan yang tidak rasional mungkin Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dalam kondisi emosi yang tinggi, sehingga hal-hal yang enggak rasional itu kita bisa lakukan Bapak Ibu Saudara. Karena hari ini saya pelajari Bapak Ibu Saudara, iblis seringkali mempermainkan setiap emosi kita. Seringkali iblis main-main di sana Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma iblis. Kadang Bapak Ibu Saudara, orang-orang di sekeliling kita bisa mempermainkan emosi kita loh Bapak Ibu Saudara. One day satu hari Bapak Ibu Saudara, saya diajak ketemu sama satu kelompok gitu Bapak Ibu Saudara. Ada seorang punya proyek mau dibiayai gitulah ceritanya Bapak Ibu Saudara. Saya datang ke sana, saya lihat orang ini, orang ini yang presentasi mulai mempermainkan emosi. Oh ini pasti untung, ini pasti untung, ini pasti untung. Karena setiap kita ini kadang lemah di emosi. Satu bapak datang ke sana dia langsung bilang, ya udah saya mau biayai sekian. Terus orangnya tanya ke saya, kamu enggak mau ikut di sini? Saya bilang gini, pasti untung, pasti untung, pasti untung. Tapi kalau saya hitung kelihatannya kok enggak mungkin untung ya. Enggak deh, saya enggak ikut. Saya coba untuk tenang, enggak lama, 1, 2 bulan, 3 bulan. Ternyata enggak ada untungnya, keplas orangnya Bapak Saudara. Hari ini banyak orang mempermainkan setiap emosi kita, tapi Alkitab ajarkan kepada setiap kita, yuk kendalikan emosi kita. Jadi orang jangan yang gampang marah Bapak Ibu Saudara, sedangkan orang yang sabar, mampu mengendalikan amarahnya, mereka mampu untuk tetap tenang dan mengambil keputusan yang bijaksana. Hari ini yuk, hari lepas hari yang kita jalani, Yakobus 1 ayat 19-20 mengatakan setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Hari ini kontrol setiap hidup kita, saya percaya yang terbaik Tuhan berikan buat setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara, kami ada di Spasio Office Tower lantai yang ke-6 setiap hari Minggu Bapak Ibu Saudara jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Di 2 kali ibadah kami rindu menjumpai Bapak Ibu Saudara. Boleh bersama-sama kita bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Dia bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Ada nomor yang ada di bawah ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh taruh permohonan doa Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang jadi kerinduan kami, melihat Bapak Ibu Saudara keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan, ajar kami untuk setiap hari kami menjadi pribadi yang lebih bijak dan lebih bijak lagi. Biar hidup kami setiap hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya banyak hal terjadi dalam hidup setiap kami, tapi satu hal yang kami belajar, kalau kami bisa kendalikan emosi kami, kalau kami boleh jadi orang yang sabar, kami percaya ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memegang firman-Nya, Tuhan bertanggung jawab atas firman-Nya. Kami percaya yang terbaik Tuhan sediakan buat setiap anak-anak-Mu. Hari ini angkat kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terus menyertai engkau, memimpin, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupan-Mu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.